Mengapa rencana penganugerahan Bintang Mahaputra untuk duo F dilempar ke publik? Aduh. Melalui akun cuitan Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD mengabarkan bahwa dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-75 nanti, Presiden akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang. Menariknya, dalam cuitan pertamanya terkait penganugerahan bintang tanda jasa tersebut, Mahfud hanya menyebut dua nama, yaitu Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Dua tokoh fenomenal yang cukup kontroversial itu dikatakan akan menerima bintang Mahaputra Nararya. Tak butuh waktu lama, cuitan Mahfud MD itu pun mendapatkan banyak sekali respon, bukan hanya di Twitter tetapi juga di platform media sosial lainnya. Fahri Hamzah dan Fadly Zon disebut sangat tidak layak untuk menerima penghargaan tersebut karena prestasi atau kontribusi mereka untuk bangsa dan negara dianggap tidak ada dan setidaknya tidak jelas. Sementara hal tersebut adalah syarat utama untuk menerima bintang tanda jasa. Sebaliknya, keberadaan keduanya terutama ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 dinilai selalu mengganggu kerja-kerja pemerintah melalui kritik-kritik yang juga tidak jelas. Itu pula lah yang menyebabkan mereka disebut sebagai tukang nyinyir. Sejak awal saya tertarik untuk mencari tahu sebanyak mungkin respon netizen yang bertebaran di media sosial, dan ternyata yang saya dapati adalah banyaknya respon negatif atas rencana penganugerahan bintang tanda jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Publik mayoritas tidak terima atau tidak setuju jika bintang Mahaputra diberikan kepada dua politisi itu. Bukan hanya tidak terima, banyak juga yang bahkan menganggap rencana tersebut sebuah lelucon yang sangat tidak masuk akal. Lebih jauh lagi, ada di antaranya hingga menilai pemerintah atau lebih fokus presiden sudah kelewat batas dalam menerapkan politik akomodatif yang tak hanya merangkul kawan tetapi juga lawan. Setelah respon publik berhamburan akibat cuitan, Mahfud MD pun menjelaskan dengan cukup rinci mana dan kepada siapa saja bintang tanda jasa biasa dianugerahkan sebelum-sebelumnya oleh pemerintah. Dalam cuitan lanjutannya itu, Mahfud kemudian menyebut beberapa nama lain seperti Fahri Hamzah dan Fadly Zon yang juga akan menerima penghargaan di tahun ini. Menurut Mahfud, aturan yang ada mengharuskan pemerintah memberikan penghargaan tersebut kepada ketua, wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan setingkat jika selesai tugas dalam satu periode jabatan. Ia juga menyebut Irman Gusman, Surya Dharma Ali dan Jero Wacik sudah dianugerahi bintang tersebut sebelum terlilit kasus hukum. Setelah ada penjelasan cukup rinci dari Mahfud MD itu, akhirnya publik mulai reda. Ada beberapa di antaranya yang mengaku sedikit lega karena ternyata aturan yang berlaku di negara inilah yang mengharuskan pemerintah sekarang harus menganugerahkan bintang tanda jasa meski kepada Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Setidaknya aturan yang ada yang telah dijalankan juga di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu telah menggugurkan anggapan publik bahwa presiden atau pemerintah sekarang telah ngawur dalam memilih siapa yang berhak menerima kehormatan tersebut. Tetapi pertanyaannya sekarang saat penulis di akun Twitternya pertama kali terkait hal ini, apakah Menko Polhukam kita itu memang hanya ingin publik tahu bahwa ada agenda penganugerahan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh termasuk Fahri Hamzah dan Fadly Zon di HUT RI ke-75 nanti? Atau ada maksud lain secara pribadi atau mungkin pula mewakili presiden? Boleh jadi Mahfud memang semata ingin publik tahu bahwa di tahun ini Fahri Hamzah dan Fadly Zon akan menerima penghargaan bersama beberapa tokoh lainnya yang juga menerima bintang tanda jasa. Terkait kenapa hanya menyebut nama Fadly Zon dan Fahri Hamzah, bisa jadi hanya karena mereka berdua yang sangat dikenal secara luas oleh masyarakat, sementara calon penerima penghargaan lainnya tidak begitu terkenal. Tetapi jikapun ada maksud lain, tentu hanya Mahfud dan mungkin pula presiden yang tahu persis kenapa isu itu dilempar ke publik. Yang bisa kita ketahui dengan pasti adalah publik sudah merespon, dan sebelum kemudian dijelaskan, hampir semua respon yang ada tidak terima serta sangat menyayangkan jika penghargaan tersebut diberikan kepada duo F. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Imam Fadli. Terima kasih. Bersih, jujur
dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan